mashallah, mashallah. Mashallah, Habibi. We gotta get that mashallah one time. Yeah. When you see me, say mashallah. Look at my eyes, look at my life. Price went up, say mashallah. Look at my car, look at my yard. Thanks to Allah, say mashallah. Look at my health, look at my wealth. Man's doing well, say mashallah. Look at the gang, look at my bam. Check my account, say mashallah. Look at the ice, look at my life. Price went up, say mashallah. Look at my car, look at my yard. Thanks to Allah, say mashallah. Look at my health, look at my wealth. Man's doing well, say mashallah. Look at the gang, look at my fam. Check my account, say mashallah. Say mashallah when you see me. Can't no bear haters pre me. Two prayers when I step out the yard, man. I need no wish, no genie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar di rumah, nama saya Muhammad Razif Abdianaswara, bisa dipanggil Razif. Dan saya Rahmada Trikusumadaru, bisa dipanggil Mada. Dan kita dari podcast Bima Sakti, bincang masalah terkini. Nah, gimana nih para pendengar di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Semoga semualah sehat. Ayah, ibu, keluarga, Pak D, tetangga. Sudah. Apa? Sampai keluarga saja sudah cukup. Oke, gitu loh. Gak usah semuanya. Kenapa nggak sekalian se Surabaya? Oh iya, kan maksudnya biar pendengar di rumah itu biar sehat semuanya gitu loh. Amin, amin. Tetap sehat. Nah, sekarang kita kenalan nih dengan narasumber kita yang ada di tengah-tengah antara saya dan Razif ini, yang keren ini kan. Dan sekarang dia ini narasumber kita ini sedang menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Al-Hikmah Surabaya. Iya, kalau dilihat dari tampilannya sih udah cocok banget jadi ketua OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih ya Razif. Oh, bukan Anda. Ini Sabil. Ini orang ini. Saya GR terus ya tadi. Dan ini dia, please welcome Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Asabil, biasa dipanggil Sabil. Benar yang disampaikan oleh mas-mas berdua tadi bahwa saya saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Al-Hikmah Surabaya masa bakti 2022-2023. Oke, nah sekarang kita udah kenalan nih dengan Sabil. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan sedikit memberikan informasi tentang sekolah digital. Sekolah digital merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan kegiatannya berbasis teknologi dan memungkinkan untuk para pengajar atau murid melakukan kegiatannya secara daring. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Mas Sabil ini, sebelumnya saya akan memberikan tema kita yang akan kita bicarakan ke depannya kepada para pendengar, yaitu sekolah digital. Yang di sini kita akan membicarakan tentang insight-insight wawasan yang baru tentang sekolah digital. Nanti di sini Sabil akan memberikan wawasan baru tentang sekolah digital tersebut. Menurutmu Sabil, bagaimana tentang sekolah digital sekarang? Bila dari sudut pandang saya sebagai siswa, sekolah digital ini merupakan suatu perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Nah, pada saat pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020 itu terjadi seperti akselerasi pada sekolah digital ini, sehingga secara serentak sekolah-sekolah dipaksa untuk menerapkan pembelajaran digital, sehingga beberapa dari mereka ada yang memanfaatkan platform-platform digital, platform-platform online conference yang disediakan oleh pihak ketiga. Namun juga ada mereka yang bahkan mengembangkan dari platform digitalnya itu sendiri, seperti SMA Al-Hikmah Surabaya, sekolah kita mengembangkan platform e-learning sekolahku, di mana sebelumnya buku-buku paket yang tercecer menjadi beberapa buku diintegrasikan menjadi modul-modul yang bisa diakses dari satu device yang selama kita punya internet dan bisa mengakses Al-Hikmah e-learning sekolahku, maka kita bisa belajar dari sana, begitu. Tadi Sabil udah jelasin nih pengertian apa itu sekolah digital menurut Sabil sendiri, dan spill sedikit masalah e-learning ya, e-learning yang kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang kita ngomongin tentang lingkup Surabaya nih. Gimana sih menurut Sabil tentang pelaksanaan sekolah digital di lingkup Surabaya ini? Bila kita membahas dari lingkup kota Surabaya sendiri ya, tentunya pelaksanaan dari sekolah digital di Surabaya secara persentase sudah cukup baik, atau bisa dikatakan hampir 100% pelaksanaannya sudah sempurna. Mungkin hanya kurang di beberapa hal yang saja, tapi itu sedikit. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita sangat beruntung nggak sih hidup di zaman yang dimana kita mengenal yang namanya sekolah digital. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita tidak mengenal yang namanya sekolah digital, kita akan kesusahan untuk memiliki wawasan yang menambahkan wawasan gitu. Karena kalau kita mau menanyakan sesuatu, kita akan kebingungan mau naik kemana. Karena yang kemarin kita alami, pandemi kemarin yang kita alami, itu kita terbatasi karena
adanya pandemi tersebut. Pembicaraan kita semakin menarik ini sepertinya Razif ya. Iya. Ya kalau lama-lama kita lihat waktu dulu ya. Itu jamnya itu. Oh ini ya. Maaf. Saya agak sering gitu memang. Pembicaraan kita makin menarik karena saya kepikiran kalau ini Jawa Pos mempunyai ide menyelenggarakan lomba SMA Awards, yaitu lomba podcast. Iya. Nah ini menurutku salah satu dari bentuk sekolah digital gitu. Iya. Jadi menurutku ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut tentang sekolah digital ini. Ngomong-ngomong nih soal sekolah digital lain, maksudnya sekolah digital ya, Sabil ya, di sekolah lain gitu kan. Aku pernah mikir kayak gimana sih tentang sekolah-sekolah digital yang masih sekolah-sekolah biasa yang masih belum bisa nerapin tentang sekolah digital ini. Menurutmu gimana? Bila kita ngelihatnya secara makro ya Mas ya, karena Indonesia ini kan merupakan negara yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Itu tentu tidak semua sudah merasakan pembangunan infrastruktur teknologi yang mumpuni sebagaimana yang kita rasakan di kota-kota metropolitan seperti Surabaya ataupun ibu kota provinsi lainnya. Sehingga memang kita tidak bisa memaksakan semua sekolah-sekolah itu secara serentak dan di waktu yang sama menerapkan standarisasi dari sekolah digital yang sama sebagaimana yang kita lakukan di kota-kota besar seperti di Surabaya. Karena tentunya mereka memiliki banyak kendala karena koneksi internet saja mungkin masih tidak ada seperti itu ya. Tetapi yang saya percaya terhadap sebuah perkataan adalah technology is about continuity of R&D. Nah, itu. Ini saya nggak paham ya bahasa Inggris. Nah, itu apa itu? Iya, apa itu? Oke, jadi teknologi itu tentang keberlanjutan dari pengembangannya itu sendiri. Karena mungkin tadi yang seperti Mas Manda bilang di awal-awal e-learning Aligma banyak kendala, mungkin loginnya terkendala, mungkin kita terkendala penggunaannya, tapi bisa kita lihat sekarang bahkan aspek estetika saja sudah diperhatikan oleh e-learning SMA Aligma Surabaya. Jadi mungkin saat ini ada sekolah-sekolah yang masih belum bisa menerapkan sekolah digital atau bahkan masih murni konvensional. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan kompromi. Sehingga sekolah-sekolah yang memang sudah bisa dan sudah mumpuni untuk menerapkan sekolah digital harus beralih ke sekolah digital, tetapi sekolah-sekolah yang masih belum bisa kita perbolehkan untuk masih menerapkan pembelajaran konvensional. Oke, wah menarik banget sih pembahasan kita. Jadi gimana ya? Kan udah jelas banget kan penjelasan dari Bung Bustomi ini sangat baik ya. Jadi udah jelas dan kita juga udah tahu gitu pentingnya sekolah digital itu gimana. Betul Kak Razif? Kok ketawa? Iya betul. Iya betul kan? Penjelasan dari Mas Sabil, bukan Bung Bustomi. Sabil sudah dijelaskan ya tadi ya, udah perkenalan. Namanya Sabil. Udah memberikan informasi yang sangat penting. Namanya Bustomi. Oke, ini kan perlombaan. Serius. Ya, Oke. Saya kalau masalah nama agak sering lupa. Mohon maaf ya pendengar di rumah ya. Oke, sekarang kita terus ya. Oke. Aku mau kasih pertanyaan aja. Udah sarapan? Oke, sudah. Katanya serius. Lihat pendengar namanya Razif. Serius ya? Sekarang kita serius. Kali ini serius ya. Oke, serius. Aku ada pertanyaan penting, serius, bener serius ini. Apa pesan kamu buat para pendengar di rumah? Mungkin para pendengar juga pengen mendapatkan pesan gitu. Kira-kira apa? Mungkin pesan ini untuk para pendengar di rumah dan juga untuk saya sendiri dan kita semua yang ada di sini, khususnya yang masih duduk di bangku siswa yang kita masih belajar ya. Dengan adanya sekolah digital dan berbagai kemudahannya dengan akses internet yang ada di kota-kota besar mungkin yang kita tinggali atau dengan akses internet yang ada di kota-kota kita, itu bukan berarti kita bisa terlena dengan segala kemudahan yang ada. Karena justru dengan sekolah digital yang membuat akses ilmu pengetahuan itu semakin mudah, kita harus sadar dan mandiri dalam belajar. Karena belajar di masa sekarang itu adalah tentang tanggung jawab. Guru bukan lagi sebagai pembimbing, guru adalah pendamping. Dimana ketika kita memang seperti stuck gitu, kita sudah gak bisa lagi, baru kita tanya ke guru. Jadi kita harus membuka pagar-pagar yang ada dalam kepala kita bahwa pelajaran itu dulunya hanya dari papan tulis yang ditulis oleh guru ataupun materi-materi yang disampaikan oleh guru melalui buku. Padahal pelajaran bisa kita ambil dari mana saja. Dengan adanya sekolah digital, orang-orang bisa mudah mengakses segala macam ilmu pengetahuan yang ada. Maka dari itu, bila kita tidak memiliki semangat untuk belajar dengan tanggung jawab dan mandiri dengan penuh kesadaran, maka kita akan kalah dengan orang-orang yang punya semangat itu. Karena mereka bisa dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan, sedangkan kita terlena dengan ilmu pengetahuan yang apa adanya. Dan dengan begitu maka daya saing kita akan turun. Untuk menjaga daya saing kita agar tidak turun, maka kita harus punya semangat, tanggung jawab, dan belajar secara mandiri. Oke, mungkin pesan-pesan yang tadi disampaikan Mas Sabil ini sangat bermanfaat ya tentunya bagi kita untuk menambah wawasan dan juga mungkin buat pendengar di rumah.
Ya, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah sekolah digital bukan menjadi alasan untuk berhenti bereksplorasi. Dan juga Mas Sabil berpesan kalau kunci sukses adalah memiliki rasa semangat juang untuk belajar, menambahkan wawasan untuk diri sendiri dan belajar untuk mandiri. Oke, mungkin terima kasih Sabil atas waktunya. Terima kasih Sabil atas waktunya. Dan juga mungkin untuk pendengar di rumah tentunya yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir, mungkin ya terima kasih gitu saya ucapkan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dari kita, terutama dari Mada dan saya tentunya. Karena kelebihan itu milik Tuhan. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.